Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Rasak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Yayasan Rumah Inovasi Digital berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan kuliah umum terkait di literasi digital. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar ini mengulas topik yang marak terjadi di era literasi digital, yakni penyebaran berita hoaks serta cara penanggulangannya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Rumah Inovasi Digital dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Kuliah umum yang berlangsung di Gedung IBK Nitro Makassar ini mengangkat tema memerangi hoaks untuk masa depan yang sehat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan pakar dan praktisi di bidang terkait, yakni Muhammad Ikhwan Burhan MKom, dosen Prodi Bisnis Digital IBK Nitro Makassar, Supratman SS MSc PhD, pimpinan redaksi Unhas TV, dan Andi Mutakin Mustar SOS MSI, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Materi pertama terkait dasar-dasar literasi digital dibawakan oleh Muhammad Ikhwan Burhan MKom. Dalam materinya, ia menjelaskan 4 pilar literasi digital, yakni keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Materi kedua terkait cara mengidentifikasi dan menangkal hoaks dibawakan oleh Supratman SS MSc PhD. Dalam materinya, ia menjelaskan cakupan definisi hoaks, jenis-jenisnya, serta peran strategis generasi muda sebagai penerus bangsa dalam menghentikan penyebaran hoaks. Materi ketiga terkait aksi bersama untuk masa depan yang lebih sehat dibawakan oleh Andi Mutakin Mustari SOS MSI. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan beberapa trik dalam menghadapi hoaks, yakni mencermati judul berita dan informasi, mencari sumber berita, analisis fakta dan realita, melihat konten video, film, ataupun foto serta redaksi kata, memperhatikan kemungkinan adanya hasutan dan tuduhan, memperhatikan secara cermat sebelum menyebarkan, serta mampu menganalisis dan kritis terhadap setiap informasi. Jadi penyelenggaraan ini adalah kerjasama antara Kominfo Republik Indonesia beserta Yayasan Rumah Inovasi Digital, yang mana tema hari ini tentang bagaimana memerangi hoaks. Yang kita ketahui bahwasanya hoaks ini cukup sangat menyulitkan juga kita berselebaran di masyarakat. Jadi sehingga kami sebagai komunitas Rumah Inovasi Digital untuk menggagas ini kegiatan ya bertujuan minimal mereka bisa dapat memahami apa yang mereka ketemu sehari-hari, mengidentifikasi hoaks itu sebenarnya bagaimana, dan kemudian apa yang bisa pengguna media ini bisa melakukan. Sehingga kita berharap hoaks ini cuma putus sampai pada dirinya sendiri, nggak perlu lagi disebar-sebar ketika sudah mengidentifikasi hoaks tersebut. Itu yang kami harapkan. Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2023, Kominfo menemukan sebanyak 11.357 isu hoaks yang tersebar di Indonesia. Jumlah kasus ini cenderung meningkat setiap tahunnya, khususnya di era literasi digital ini. Jadi kampanye anti hoaks itu urgensinya dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali pun, agar bisa memahami bahwa bahaya hoaks itu bisa menghantui kita di mana-mana saja. Setiap kita mengakses sebuah informasi maupun berita, itu kemungkinan untuk hoaks itu bisa saja ada. Karena bagaimanapun ketergantungan masyarakat, utamanya individu, terhadap sebuah informasi ataupun berita itu sangat besar, sehingga memungkinkan celah ini digunakan untuk memasukkan hoaks di dalamnya, sehingga bisa menyesatkan jalan pikiran masyarakat, selanjutnya juga bisa menyesatkan hati dan jiwa masyarakat. Kegiatan dalam rangka kampanye anti-hoaks ini bukan yang pertama dilakukan. Mengingat dampak buruk dari penyebaran berita hoaks, berbagai kegiatan dalam rangka kampanye anti-hoaks sangat perlu untuk digalakkan di masyarakat. Dengan ini diharapkan para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dapat menjadi agen-agen yang dapat mencegah penyebaran berita hoaks di masyarakat. Dalam upaya mempersiapkan pemimpin dan calon pemimpin di Indonesia Timur dalam menghadapi tantangan global, Makassar Leadership Summit 2023 resmi digelar. Acara ini yang merangkul direktur utama hingga mahasiswa bertujuan membangun pemimpin yang tangguh dan berinovasi dalam menghadapi kompleksitas dunia ke depannya.
Makassar Leadership Summit 2023 merupakan acara kepemimpinan yang bertujuan untuk membekali pemimpin dan calon pemimpin di Indonesia Timur dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia yang akan datang. Kegiatan ini melibatkan audiens beragam, termasuk direktur utama perusahaan lokal dan multinasional dari seluruh Indonesia, pemilik bisnis, manajer, pimpinan, dan pengurus komunitas atau akademisi dan mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 November 2023 di Hotel Claro, Makassar. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penampilan dari PSM Unhas dan juga sambutan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan pemimpin dan calon pemimpin di Indonesia Timur menghadapi tantangan-tantangan dunia ke depannya. Dengan melibatkan pemimpin dari berbagai latar belakang, acara ini bertujuan merangsang kolaborasi dan inovasi untuk menciptakan kepemimpinan yang tangguh dan responsif. Ya, jadi kalau kita lihat memang data menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan itu memberikan dampak positif secara signifikan kepada ekonomi. Jadi ini tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Tadi data saya sebutkan sampai 12 triliun US dollar ya, data McKinsey. Jadi memang jelas kepemimpinan perempuan itu dibutuhkan. Dan ini saya rasa menjadi sesuatu pendorong bagaimana kita bisa lebih menumbuh kembangkan pemimpin-pemimpin perempuan tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Sinta Kamdani selaku Ketua Umum Apindo menyatakan data menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memberikan dampak positif signifikan terhadap ekonomi. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Kalau menurut saya Gen Z di Indonesia Timur mungkin sama aja seperti di belahan lain Indonesia dan di belahan lain dunia gitu ya. Kalau buat saya sekarang zamannya saatnya kita banyak mendengar ke our team, our employee untuk bisa membuat mereka merasa bagian dari kita, bekerja bersama kita, bukan bekerja untuk kita gitu. Jadi sering-sering ngobrol, sering-sering dengar mereka butuhnya apa, lalu mencoba memimpin mereka dengan cara-cara yang lebih nice, cara-cara yang lebih empatetik gitu ya. Mungkin itu yang akan membuat Gen Z akan bisa bersama kita, dan jangan lupa mereka sangat pinter, mereka perlu inspirasi. Jadi kalau leader yang biasa-biasa aja, yang nggak pernah melakukan terobosan, itu mungkin mereka nggak akan terinspire. Jadi mereka butuh inspirasi. Isdar Andre Marwan selaku Direktur Mercer juga pemateri pada kegiatan ini menyatakan generasi Z di Indonesia Timur seperti di tempat lain di Indonesia dan dunia. Saatnya untuk lebih banyak mendengarkan, membuat mereka merasa sebagai bagian tim dan bekerja sama. Kegiatan ini mencapai tujuannya melalui serangkaian diskusi, workshop, dan pertemuan inspiratif yang dirancang untuk memberdayakan peserta dengan pengetahuan dan wawasan baru. Melalui interaksi langsung, para peserta dapat membangun jaringan, berbagi pengalaman, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk kepemimpinan yang berkelanjutan dan efektif di masa depan. Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin menggelar The First Anniversary dengan kegiatan talk show yang bertemakan menuju kampus bebas dari kekerasan seksual. Kegiatan ini menghadirkan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Makassar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Talk show kali ini merupakan bentuk dari perayaan ulang tahun Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin yang pertama setelah dibentuk pada 4 November 2022. Talk show ini menghadirkan beberapa pemateri-pemateri dan mahasiswa yang tidak hanya berasal dari Universitas Hasanuddin, melainkan dari beberapa kampus yang ada di Kota Makassar. Kegiatan ini diawali dengan penampilan tari padupa dari Duta Satgas PPKS Unhas, dilanjutkan pembukaan oleh MC dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unhas, serta pembacaan doa. Rangkaian selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia oleh Dr. Insinyur Aslina Asnawi, SPT MSI IPM ASEAN Engineering. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Satgas PPKS Unhas oleh Prof. Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum. Dan sambutan terakhir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, oleh Prof. Dr. Gi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsulen sebagai perwakilan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus foto bersama. Sesi talk show kali ini menghadirkan 3 narasumber hebat yaitu Ketua Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada oleh Sri Wijayanti Ediono, Program and Monef Officer Yayasan Inklusi Bakti oleh Insinyur Muhammad Taufan dan Founder and Psikologis LLP Psikomorfosa oleh Ian Afriani.
Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga dibuka sesi tanya jawab antar narasumber dan peserta yang hadir. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan pengumuman lomba. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Hasanuddin ini adalah amanah dari Permendikbudristek 30 2021 ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dan kita sudah dilantik oleh Rektor Universitas Hasanuddin pada tanggal 4 November 2022 yang lalu. Ya, tentu Satgas ini memiliki peran yang sangat strategis dan penting di area pencegahan maupun penanganan. Ya, tapi kita maksimalkan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual. Tapi kalau terjadi kekerasan seksual, maka kita menangani dengan prinsip-prinsip ya yang ada di dalam Permendikbudristek 30 2021 itu. Prinsip yang paling pertama adalah yang terbaik bagi kepentingan korban. Ya, karena kita harus mengapresiasi kalau ada korban yang mau melaporkan. Ya, karena banyak korban kekerasan seksual itu diam saja, tidak mau melaporkan. Banyak alasan, bisa karena dia takut, bisa karena dia malu ya tidak terbiasa ya, dan ada dalam tekanan-tekanan seperti itu. Oleh karena itu kami menghimbau bahwa jika ya ada yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan, di lingkungan kampus kita ini khususnya, ayo jangan takut ya, laporkan kepada Satgas PPKS Unhas. Kita sudah punya hotline laporan. Ya, kita juga bisa mereka datang langsung ke lantai 5 Rektorat ya Universitas Hasanuddin ya untuk menerima secara luring. Kalau tidak mau datang secara luring, itu akan kita sudah siapkan kanal laporan ya melalui hotline. Ya, ada WA ya, dan kita juga bisa scan barcode-nya seperti itu, QR-nya. Jadi kita himbau ya, ayo speak up, jangan takut ya. Insya Allah Satgas PPKS Unhas bekerja secara profesional ya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam aturan dalam Permendikbudristek 30 2021 dan peraturan Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Farida menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya kegiatan ini, kita seluruh warga kampus bisa menguatkan komitmen kita untuk membebaskan dan memerdekakan kampus Unhas dari kekerasan seksual. Jadi terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah anniversary yang pertama untuk Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS itu dilantik pada tanggal 4 November tahun 2022, jadi tepatnya sudah 1 tahun. Jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini sebenarnya bukan terpenting pada euforianya, tetapi ini adalah kita berharap bahwa ini adalah salah satu titik awal sebagai energi, sebagai penyemangat kita semua sebagai Satgas PPKS untuk terus mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi khususnya di Universitas Hasanuddin. Dr. Aslina juga menyampaikan harapannya bahwa ini merupakan titik awal sebagai energi dan sebagai penyemangat kita sebagai Satgas PPKS untuk terus mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramdhani, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Nur Iza Rasak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.